Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, di depan saya ini ada iPhone 11 Pro Max. Kondisinya adalah ya sampah lah ya, HP sampah menurut saya, karena ini bukan baru tapi sudah direkondisi, yaitu layarnya sudah diganti, memorinya sudah diganti, kameranya sudah diganti, dan baterainya sudah diganti, dan casingnya juga sudah diganti. Ini aslinya warna gold tapi dirubah jadi warna hijau seperti ini. Dan ini kita belinya di Shopee dengan harga di 3,5 juta. Ini adalah iPhone 11 Pro Max ya, harganya segini. Oh ya, ini kita sudah pakai selama 2 mingguan. Bang, kok gak dikembalikan ke sellernya? Ya, kita mau nyobain pakai dulu ya, karena saya penasaran pakai ekosistem dari iPhone. Ya, walaupun ini adalah iPhone bekas, dan ini saya jadikan iPhone kedua saya atau handphone kedua saya. Untuk handphone pertama saya masih pakai Android, yaitu dari Samsung, yaitu Samsung Note 10 Plus ya. Nah, selama 2 mingguan pakai, apa kelemahannya Bang? Pertama, dari aksesorisnya, ini adalah bukan orinya, dan ini adalah KW-nya ya, KW berapa kita nggak tahu. Dan selama kita pakai, chargernya sih nggak panas, cuma sekarang udah nggak berfungsi, nggak bisa dipakai. Jadi chargernya ini udah kita buang aja, karena emang nggak bisa dipakai sama sekali. Pakai ngecas tuh nggak bisa. Ya, ini udah beli 2 minggu nggak bisa dikembalikan ke sellernya. Jadi ya ini adalah risiko kita beli iPhone seperti ini teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ya, iPhone seperti ini masih laris dan penjualannya itu masih tinggi teman-teman. Nah, kalau kita cek di marketplace, penjualannya masih tinggi. Dan untuk yang ori atau barunya ini udah nggak ada. Yang ada tuh sekarang kan iPhone 12 atau iPhone 13 yang harganya masih 7 juta ke atas teman-teman ya. Nah, selama 2 minggu kepake, ini kita sudah coba update OS ya, atau update iOS ya. Kita sudah pakai yang paling mentok. Ya, walaupun republish atau HP sampah kayak gini, ternyata masih ada update software. Beda nih kalau kita beli HP republish dari Android, misalkan kita beli Oppo A3s yang harganya 500.000, udah itu nggak pasti dapat update software, dan itu emang jelek banget gitu ya. Tapi kalau iPhone ini beda gitu ya. Jadi packaging itu masih oke menurut saya ya. Ya, pemakaian selama 2 minggu nggak ada masalah sama sekali, lancar-lancar aja. Cuma chargernya tadi udah rusak ya, nggak bisa dipakai lagi. Yang kita juga sudah update OS nih teman-teman nih. Kita sudah menggunakan ini iOS terbaru, iOS 18.2 ini ya. Kerennya gitu ya, walaupun HP jadul, HP sampah gitu ya, tapi masih bisa kita update OS, mentok lagi sampai 18.2. Yang mana kan kalau kita bicara HP Android ya kayaknya nggak bakalan dapet Android 14-15 untuk HP-HP jadulnya gitu ya. HP seri flagshipnya pun ya nggak dapet. Ini kita kayak contohin Samsung Note 10 Plus ini, kita coba update mentok nggak dapet sampai Android 14 ya. Jadi ya itu bedanya ekosistem iPhone tuh gini, pantesan yang ya bagus, yang baru-baru itu penjualannya oke banget. Kayak kemarin kan ada yang iPhone 13 di flash sale di TikTok tuh ya, itu laku banget ya. Jadi 7,6 juta rupiah untuk varian storage di 128 GB. Nah, kalau kalian beli di Android storage 128 GB dengan harga 7 juta ya kalian pasti marah. Karena emang storage 128 GB 256 GB kalian bisa beli di bawah 2 juta. Tapi balik lagi secara ekosistem dan lain-lain ya, iPhone emang udah oke. Dan ya namanya iPhone ya, bawa iPhone itu kelihatan ya kalian ya sedikit kaya gitu mungkin ya. Kalau pakai iPhone tuh emang kastanya beda gitu. Itu yang ada di lingkungan kita ya. Ya kalau saya lihat seperti itu ya. Ya gitulah. Kok ngerancu ya ngomongnya. Nah, kita lanjut bahas ke iPhone 11 Pro Max ini. Nah, iPhone 11 Pro Max ini storage aslinya adalah di 64 GB, tapi dari sellernya sudah diganti jadi 256 GB. Jadi bisa dilihat nih, sisanya lagi sebanyak itu tuh. Dan ini aslinya adalah di 64 GB. Kita sudah cek di True Tools, jadi keterangannya tuh kelihatan ya bahwa storage-nya sudah diganti. Oke. Dan di sini baterainya juga sudah diganti teman-teman. Jadi ya semuanya sudah diganti. Kita coba cek di Apple and Garansi. Ini nggak ada ya, nggak ada garansi, udah habis garansinya. Oke. Pembaruan sistem, apakah ada pembaruan sistem lagi? Tapi keren banget ya, sudah dapat 18.2 untuk sebuah iPhone seperti ini. Nggak ada lagi sih, udah mentok sih ya. Oke, kita cek lagi apa nih. Saya lupa banget nih cek apa nih.
Nah untuk baterai ini yang keren banget sih ya. Kita sudah pakai selama semingguan. Kita coba cek 10 hari nih ya. Dan yang paling keren kita sudah update 2 kali. Ternyata baterainya masih di 100% ya untuk baterai health-nya ini. Ini adalah baterai gantian bukan baterai aslinya ini ya. Tapi masih ke sistem keceknya masih di 100% ya. Dan saya pakai sih masih awet-awet saja ya. Apalagi setelah update ke iOS 18.2. Ya masih oke ya, jadi nggak terlalu boros baterainya. Kita juga sudah testing nih buat live di Shopee kemarin selama 2 jam itu masih oke aja. Cuma kemarin ada kesalahan teknis yaitu delay ya. Saya nggak tahu kenapa itu, apakah dari sinyal kita atau emang kenapa ya. Kita belum tahu kenapa ya. Tapi kita coba restart modem, habis itu kita masuk ulang untuk login live lagi dan normal, nggak ada masalah sampai selesai dan kita live-nya selama sejam. Next mungkin kita mau pakai HP Republish ini buat live selama 4 jam ya, karena ya oke aja sih ya, penangkapan sinyalnya itu oke ya, nggak ada masalah sama sekali dan ya lumayan stabil juga buat live nih iPhone ini. Beda nih sama kalau kita pakai live HP-HP yang harga sejutaan itu kurang stabil aja. Dan kalau sudah panas tuh kadang-kadang ngehang ya. Kalau ini sih aman-aman aja, kita pakai lab sama 2 jam. Cuma kalian harus pasangin buat cooler ya. Jadi saya pasangin cooler di sini ya. Jadi biar aman dan adem juga ya gitu ya. Itu sih yang kita rasakan selama pakai iPhone 11 Pro Max ini dengan iOS 18.2. True-tones-nya sih walaupun ini adalah layar KW, biasanya bisa dilihat bagian bawahnya tebel ya. Tapi masih berfungsi kok True Tone-nya tuh ya. Tuh. Ya masih oke. Gak ngerti kenapa ya. Walaupun HP-nya udah banyak diganti, tapi secara forma masih oke gitu ya. Beda nih sama HP Android, kalau layarnya sudah diganti, memorinya sudah bisa ganti memori internal ya, nggak tahu juga. Kita rasakan tuh kurang bagus, tapi ini masih bagus-bagus aja gitu ya. Kalau saya jual 3,5 juta kayaknya masih ada yang mau beli nih. Nih, siapa yang komen nih yang mau beli silahkan komen di bawah ya. iPhone 11 Pro Max Republish atau HP daur ulang ini nih. Nih kita pakai gini masih enak gitu. Yang saya agak kurang enak sih di bagian layar pojok ini ya. Dia kadang-kadang mau respon, kadang-kadang enggak itu ya. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak di bagian sini. Cuma kalau klik sini mau. Cuma kemarin kita kan mau lab Shopee, habis itu di sini tuh ada X, kita coba klik X-nya tuh nggak mau ketutup, nggak mau berakhir labnya. Itu kadang-kadang yang saya rasakan di HP Republish ini. Tuh. Enak sih, udah dapat iOS terbaru 18.3, 18.2 maksudnya iOS-nya ya. Dan lancar sih itu. Ini ya. Mungkin ini yang jadi alasan mengapa sih HP iPhone itu masih jadi penggemar ya. Banyak penggemarnya istilahnya. Ya kayak gini lah saya bilang ya. Tuh, masih enak. Kameranya juga masih berfungsi dengan baik. Dan ini kameranya sudah gantian juga. Kita coba foto juga oke. Nih hasilnya nih. Tuh. Nih white-nya dan ini enggak. Masih cukup lah ya. Masih oke di kelas harganya. Makanya iPhone tuh punya penggemar tersendiri ya. Walaupun kita sering ngejek pun ya, dapat storage kecil, RAM-nya kecil, tapi ya gini. Kita sudah buktikan, kita sudah pakai selama 2 mingguan dan ternyata masih oke banget. Walaupun ini kondisinya Republish bukan baru ya. Ya kalau jual lagi sih pasti banyak yang ngeluh ya. Dan teman-teman yang ngecek iPhone tuh pasti pinter-pinter banget ya. Ya mereka pasti tahu iPhone Republish, iPhone bypass atau iPhone gimana tuh pasti teman-teman tahu ya. Jadi kalau kalian jual ya mending jujur aja, layar sudah diganti, ini sudah diganti, ini sudah diganti. Jadi kan biar enak ya kita jualan ya. Nah untuk bypass ini bukan iPhone bypass ya, kita sudah coba reset ya, waktu awal-awal beli kita sudah reset ya, balik lagi ke kayak setelan pabrik itu ya, ke home gitu. Jadi kita harus setup ulang lagi. Kalau iPhone yang sudah republish, kalau kita sudah reset terus kita balik lagi, dia bakalan balik ke home yang sebelumnya. Jadi aplikasi sudah ada yang terinstall. Nah kalau ini enggak, kita sudah reset dan ya seperti ini. Ya kita setel ulang lagi gitu. Jadi bukan HP republish, cuma ini adalah HP daur ulang, yaitu layar sudah diganti, memorinya sudah diganti, kameranya sudah diganti. Jadi ya kalian dapat iPhone seperti ini. Jadi hati-hati beli iPhone di
marketplace ya teman-teman. Ya kalau kalian masakan beli ya silakan cek-cek aja dan pastiin reviewnya bagus-bagus biar nggak nyesel. Kalau belinya murah sih nggak apa-apa, tapi kalau belinya mahal kan kasihan uangnya teman-teman. Udah belinya mahal palsu lagi, mending beli murah palsu sih masih oke lah ya, masih bisa dikembalikan ke sellernya. Kalau baru mending beli baru aja sih, kalau saya sih mending beli baru aja kayak iPhone 13 atau iPhone 14 ya, yang harganya emang tinggi tapi kalian sekali beli dan garansi resmi kan, kalau rusak tuh gampang klaimnya. Kalau HP seperti ini tuh kalau udah rusak ya udah kayak chargernya tadi nggak bisa diklaim karena udah lewat garansinya. Dan ini saya nggak tahu nih asli apa palsu, ini pasti palsu lah ya, bukan aslinya ya. Segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max, emang ngawur ya pembahasannya, nggak tertata, tapi inilah yang saya rasakan. Saya puas aja sih pakai iPhone seperti ini ya. Jadian HP kedua masih oke lah ya. Ini saya sering jadikan lab aja HP-nya. Jadi yang lain sih saya pasti pakai Samsung ini. Gitu teman-teman ya. Samsung Note 10 Plus. Ya walaupun layarnya retak masih bisa kok dipakai. Nih. Kayak kelihatan retak ya. Gak kelihatan sini, retak sini. Masih oke lah. Oke, segitu dulu video Gadget Max. Kalau kalian mau beli iPhone, kalau maksa beli, kita nggak tanggung jawab ya, bisa cek di link di bawah. Yuk, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.